Baik, terima kasih Pak Oto dan semua tim Peradi yang telah menerima kami dengan penuh rasa kemanusiaan, rasa penghormatan. Sini orang yang dalam setiap hari itu biasa berkeliling kampung untuk menemui, menyentuh, menyapa warga, dan dari setiap peristiwa yang ditemukan selalu ada cerita yang tidak pernah berhenti. Saya mengamati kasus ini agak lama, tapi saya sendiri masih ragu untuk melangkah karena ada pertimbangan-pertimbangan yang saya perhitungkan karena ini menyangkut aspek hukum. Pertama, yang saya temui adalah Ibu Titin sebagai kuasa hukum dari terpidana Sudirman dan Sakatarta. Waktu bertemu Ibu Titin, ada vlognya, saya ajak ngobrol Sudirman, ibu dan bapaknya. Waktu itu dia menyampaikan pada saya bahwa Sudirman ada di rumah. Terus saya bicara juga dengan Saka Tatal, dia menyampaikan tidak merasa. Kemudian setelah menyampaikan tidak merasa, dia bercerita bahwa waktu itu dia pada malam kejadian itu dibonceng sama pamannya ya Sadikun untuk pergi ke bengkel nganter temennya, motornya mogok. Nah itu catatan penting saya simpan dulu untuk tidak melangkah. Kemudian saya mencoba menemui keluarga Pina, mendengarkan. Dari apa yang saya dengarkan keluarga Pina, itu kan bercerita bahwa adiknya mengalami kecelakaan, Pina dan Eki itu ya. Kemudian diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Pina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Pina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak ya? Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan AF dan Dede. AF Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Ayah mengatakan PG pun dia tahu. Saya dari situ ya udah saya dengarkan karena tugas saya waktu itu hanya mendengarkan. Saya tidak boleh menyimpulkan. Saya mendengarkan. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan F, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Nah dari situ saya agak mulai, nah ini harus siapa lagi saya tanya nih. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Saka Tatal. Bertemu Saka Tatal, saya pertama yang ingin saya lihat benar nggak Saka Tatal ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Saka Tatal. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun karena Saka Tatalnya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan pada malam minggu itu Saka Tatal ngumpul di sini di rumah ini.
bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya apa? Istilah Cirebon itu apa? Di step, kemudian di step itu terus kemudian melingkar hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu Sadikun gak berani lewat karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu menyampailah ke bengkel. Saya tidak percaya jujur. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, dan belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi dia menjelaskan malam minggu itu betul Saka Tatal itu kesini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong ke saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selipnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus pak. Lihat polisi ada di situ, tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Saka Tatal nggak salah. Nah, setelah itu maka saya ingin yang kedua, yaitu membuktikan bahwa terdakwa yang lain salah nggak sih dalam pandangan objektif saya, gitu loh. Maka saya tiba-tiba kan ada, ini belum saya upload sampai hari ini, orang yang datang ke saya, Pak saya mau ngomong sekarang. Kenapa? Pak, pada malam itu jam 9 lebih saya mau ke rumah sakit Pak. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Saya keluar rumah, anak-anak ada Pak di rumah. Di warung Bu Nining dulu, di warung Bu Nining, terus kemudian mereka itu ada di rumah KRT. Saya siap bersaksi di pengadilan, saya siap di BAP. Saya makin pede kan, oh ini kayaknya enggak, ini benernya. Ketemu lagi sama yang punya warung di depan cuci mobil tuh. Kemudian dia mengatakan saya yang jualan nasi, bukanya sampai jam 4 sore, tidak mungkin beli rokok di tempat saya. Nah, setelah itu lagi kemudian masih banyak bertemulah saya dengan Pramuji. Pramudia kan tadi sudah mengatakan jelas. Kemudian saya bertemu dengan semuanya, saya mendengarkan. Setelah saya mendengarkan, ya akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak mungkin orang melakukan pembunuhan, pemerkosaan pada waktu yang sama dengan posisi yang berbeda. Tetapi saya menyampaikan, kalau debat kita terus-terusan di medsos, kalau debat kita terus-terusan di TV, nggak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK dengan adanya novum baru. Maka saya sampaikan, sudahlah. Sekarang langkahnya berikutnya harus bertemu dengan pengacara, advokat, tokoh yang secara hati nurani itu tergerak berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan, bahwa ini ada orang-orang yang hidupnya susah, kerjanya kuli bangunan, sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah penjara, yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Maka saya mencoba untuk bertemu dengan Pak Oto Hasibuan, karena saya tidak bisa beracara.
Saya hanya bisa menyampaikan di media sosial lewat channel yang saya miliki. Untuk itu, maka inilah kesempatan bagi keluarga terpidana untuk mengetuk hati pemilik rasa keadilan, Mahkamah Agung yang nanti menangani PK. Semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun, tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari sajian yang ada. Sehingga pada saat ini saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Otto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin. Kebenaran akan menemukan jalannya. Amin. Terima kasih.